Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu untuk modul penagihan, pembelian, dan stok persediaan. Dari ketiga modul ini, modul utamanya adalah modul pembelian, di mana di sini di modul pembelian ini kita akan menginput master pemasok atau supplier, kemudian melakukan transaksi pembelian kepada supplier, kemudian kita melakukan pengecekan stok pada menu stok persediaan atau inventory. Yang selanjutnya kita akan membayar tagihan ke supplier dan menerima pembayaran dari customer, melanjutkan dari modul penjualan. Nah, langsung kita mulai saja ke modul pembelian. Kemudian kita ke order pemasok. Nah, di sini kita akan membuat pemasok baru atau supplier yang baru. Misalnya Sindoro Makmur untuk nama suppliernya, kita isi jalan, nomor HP dan sebagainya. Jadi untuk pemasok atau supplier ini masternya sama dengan customer. Jadi ini bisa dijadikan customer ataupun supplier, gitu ya. Nah, di sini kita ada syarat pembayaran atau jatuh tempo. Kita ke supplier juga ada, masuk ke sales dan purchase. Kemudian kalau di pemasok atau pembelian ini kita ada pengingat tanda terima. Jadi misalnya sebelum jatuh tempo 2 bulan, kita akan mengingat terlebih dahulu, misalnya 5 hari sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan muncul notif di sebelah kanan atas. Oke. Jadi untuk vendor atau pemasok atau supplier ini yang bisa kita tambah, untuk settingannya hanya memasukkan data-data yang ada seperti master customer, sama aja gitu ya. Oke, kita save saja. Oke, kemudian tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan order pembelian. Nah, order pembelian ini sama seperti dengan sales atau penjualan. Di sini kita bisa membuat permintaan penawaran terlebih dahulu atau langsung membuat order pembelian. Nah, fungsi dari permintaan penawaran adalah permintaan penawaran bisa dibuat oleh kasir ataupun admin yang ada di toko. Nah, permintaan pembelian ini atau permintaan penawaran ini nanti kita bisa ajukan terlebih dahulu ke manajemen ataupun kepala gudang, kemudian kita serahkan ke supplier. Nah, kita akan coba melakukan menggunakan permintaan penawaran. Permintaan penawaran kita buat baru. Nah, pemasok atau suppliernya kita coba yang tadi, Sindoro Makmur. Nah, kita minta konfirmasi 5 hari sebelum. Nah, jadi ini kita estimasi tanggal kedatangan. Oke. Kemudian kita tambah produk, misalnya produk yang tadi kita buat besi holo.
Misalnya kita akan beli besi holo 10 dengan harga beli 85.000. Ada pajak atau tidak? Kalau tidak ada kita close, kita hapus saja pajaknya. Kemudian bisa tambah produk lagi. Di sini ada paku. Nah, di sini adalah paku ini satuan besarnya adalah lusin. Jadi kita akan mencoba membuat pembelian yang menggunakan satuan besar. Jadi pembelian itu bisa menggunakan satuan besar ataupun satuan kecil. Seperti itu. Misalnya unit berarti harganya harga unit. Kemudian kalau kita menggunakan satuan lusin, harganya harga 1 lusin, ya. Oke, kita coba simpan. Kemudian kita konfirmasi order. Kita anggap bahwa ini sudah disetujui oleh kepala gudang ataupun manajemen. Kita melakukan pembelian, sudah disetujui. Kita konfirmasi order. Nah, di sini akan muncul satuan lusin, kuantitas besi holo. Kemudian kita di sini melihat ada penerimaan. Di sini untuk penerimaan di sini sama seperti dengan penjualan, yaitu bisa diterima secara bertahap. Oke, kita cek penerimaannya. Nah, kita contohkan mungkin penerimaannya secara keseluruhan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sebelumnya kita order 2 lusin dengan satuan besar, tapi untuk penerimaan masuk ke stok kita menggunakan satuan terkecil, yaitu 24 piece, 24 unit. Nah, kita terima 10. Nah, ini kita terima 24. Dan ini sama ya seperti penjualan, bisa diterima secara tidak langsung, dalam arti nanti misalnya diterima 5 dulu atau berapa dulu, nanti selanjutnya sisanya diterima di berikutnya. Oke, kita terima langsung aja, seluruhan kita terima, kita save, simpan, kemudian kita validasi. Nah, validasi, oke. Kita lihat pembelian kita, orderan kita, nomor orderan kita. Sinoro Makmur. Nah, di sini permintaan pembelian kita adalah 10, diterima 10. Kemudian 2, diterima 2 lusin. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan membuat tagihan atau kita buat tagihan untuk melakukan pembayaran ke supplier. Nah, kita buat tagihan terlebih dahulu. Nah, sama kalau di penjualan adalah invoice, kalau atau faktur, kalau di pembelian adalah tagihan. Nah, kita konfirmasi tanggal tagihan, kita isi dulu. Tadi error, bank penerima kalau ada, referensi. Nah, ini kita konfirmasi. Billnya atau invoice sudah terbit. Kemudian berarti untuk tagihan sudah terbit. Yang selanjutnya kita lanjut ke modul
pembayaran atau penagihan, modul tagihan ya. Tagihan itu seminya akunting. Jadi di situ kita bisa melakukan pembayaran dan pembelian. Nah, untuk modul pembelian sudah kita lakukan semuanya. Oke. Kemudian kita lanjut ke modul selanjutnya. Nah, kita lanjut ke modul penagihan. Nah, di modul penagihan ini kita bisa melihat vendor bill, yaitu pembayaran kita nih, pembayaran tagihan yang akan kita bayar. Kemudian faktur yang belum dibayar ini dari penjualan. Vendor bill ini dari pembelian. Nah, kita coba dulu untuk melakukan pembayaran tagihan dulu ya. Kita melakukan tagihan. Pembayaran ini belum lunas. Bisa dilihat ini kenapa minus, karena kita mau melakukan pembayaran. Seperti itu. Nah, ini di sini juga kita bisa membayar bertempo, dalam arti bisa misalnya kuantitas 10 ini kita bayar hanya 5, 2 ini kita bayar 1, jadi bisa bertahap untuk pembayarannya. Kita coba untuk pembayaran sekaligus, tinggal langsung saja kita buat pembayaran. Nah, metode pembayaran jurnalnya mungkin kita pembayaran secara cash ya, kita buat secara cash saja. Kemudian kita create payment atau buat pembayaran. Nah, ini in payment sudah dibayar. Dibayar tanggal 21 bulan 6 keseluruhan. Oke, kemudian untuk penagihan yang selanjutnya kita akan membuat pembayaran faktur ya. Jadi kita akan menerima pembayaran dari customer. Oke, kita klik. Nah, ini kita klik. Nah, kita buat pembayaran sama invoice ini. Ini juga sama, kuantitas bisa kita rubah juga untuk pembayarannya. Kita buat pembayaran aja. Nah, kita langsung cash, quick payment. Nah, ini sudah terbuat in paymentnya. In payment sudah terbuat. Jadi untuk penagihan adalah itu saja yang bisa dibuat gitu. Jadi di sini ada dashboardnya. Nanti untuk accounting tidak perlu dulu karena yang kita pakai hanya penagihan. Kemudian kita lanjut untuk modul yang terakhir, yaitu modul stok persediaan. Jadi stok persediaan ini biasa disebut inventory. Isinya yaitu seperti laporan stok, kemudian penambahan produk seperti yang contohkan kita di awal, kemudian ada penyesuaian stok, ada transfer gitu kan, ada pembuangan. Maksudnya dari pembuangan ini adalah penghapusan produk ya, penghapusan stok atau produk gitu. Kita akan mengecek penyesuaian stok. Kita sudah jalankan juga penyesuaian stok. Kemudian kita akan melakukan transfer. Nah, untuk transfernya di sini, misalnya kita mau transfer ke antar gudang bisa. Di sini misalnya dari Pak Heri Santoso melakukan transfer internal.
bisa melakukan transfer internal antar gudang seperti itu. Oke, nah ini merah. Kenapa tandanya merah ini? Barang kita tidak ada, jadi kita tidak bisa melakukan transfer. Oke, ini jadi mungkin kita harus pembelian dulu seperti itu. Ini misalnya transfer ini dikasih note, bisa dikasih note mungkin barang titipan atau seperti apa, itu dari transfer gitu. Oke, kemudian kita akan mengecek laporan stok. Kita akan mengecek barang kita yang tadi, riwayat psiholo. Stoknya ada 8. Dari mana 8 itu? Kita cek riwayatnya di sini. Dari riwayat. Nah, ini story-nya. Semula dari virtual location atau adjustment atau penyesuaian stok yang kita buat sebelumnya di awal. Setelah kita menambahkan nama produk, kemudian kita menambah adjustment. Kemudian kita dilakukan penjualan, pengirimannya 2 kali. Kemudian kita melakukan penjualan di pos. Kemudian kita melakukan pembelian sebanyak 10 unit. Nah, ini story-nya sudah sesuai dengan apa transaksi-transaksi kita yang dilakukan dari awal. Nah, oke, saya kira cukup sekian. Ini adalah modul-modul yang akan dipakai untuk usaha retail. Jadi modul paling simple di Odoo yang dilakukan di perusahaan retail. Nah, saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.